Halo rekan-rekan pecinta bahasa, hari ini dalam video ini kita akan mendiskusikan satu topik yang menurut saya cukup penting kita bahas, mengingat bahasa daerah menjadi salah satu entitas bahasa yang hidup bersama-sama kita di Indonesia. Nah, rekan-rekan, pada bagian video ini nantinya kita akan coba melihat sebenarnya yang dimaksud dengan bahasa daerah itu apa, lalu mengapa ada kata revitalisasi bahasa daerah, lantas apakah nantinya bahasa daerah itu sudah berhasil direvitalisasi. Nah, oleh karena itu, rekan-rekan silakan menyimak video ini dari awal sampai akhir. Semoga mendapatkan informasi, pemahaman, atau gagasan untuk Anda, dan yang terlebih adalah mendapatkan semangat di dalam melakukan pelestarian bahasa daerah. Nah, sebagai pengantar rekan-rekan, seperti yang sudah ketahui bersama, bahwa di dunia ini begitu banyak jenis bahasa. Nah, bahasa yang ada di dunia ini tentulah bisa dilihat dari seberapa banyak jumlah penutur, seberapa banyak uh, jumlah yang menggunakannya, sehingga nantinya bisa terlihat seberapa jenis dari bahasa yang ada di dunia ini. Nah, sebagai informasi aja untuk teman-teman semua, bahwa kalau kita melihat urutan pemilik ya bahasa terbanyak di dunia, kita bisa berbangga ya bahwa negara kita, NKRI, Republik Indonesia ini menjadi salah satu negara yang potensinya sangat luar biasa, sebab negara kita menjadi nomor dua terbanyak ya pemilik bahasa di dunia. Nah, ini menandakan bahwa potensi suatu saat kelak ya bahasa Indonesia itu juga nanti bisa dikembangkan dalam kancah internasional, seperti rekan-rekan yang mungkin ketahui bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, yaitu melalui penginternasionalisasian bahasa Indonesia, ini terus dilakukan, sehingga menjadi bukti nyata bahwa salah satu hasil capaian itu bisa kita lihat bahwa adanya pengakuan dari UNESCO bahwa bahasa Indonesia dipakai di dalam salah satu bahasa pengantar resmi yang digunakan organisasi sebesar UNESCO. Nah, ini kita bersyukur karena ternyata Indonesia menjadi penyumbang jumlah bahasa terbanyak di dunia. Nah, tentunya sampai hari ini yang paling tinggi adalah Papua Nugini, dan ini hanyalah daftar 10 besar, teman-teman. Nah, kalau dikutip dari laman etnologi ya, 20 bahasa paling banyak, yang ini berarti artinya bahasa terpopuler ya. Harus kita akui memang tingkat popularitas dari bahasa Indonesia masih berada di urutan 11, dan ini harapan kita nanti kalau bisa menjadi 10 besar, kalau bisa menjadi ya katakan 5 besar, dan bahkan mungkin berada di bagian atas gitu ya. Nah, ini tidak tertutup kemungkinan, tinggal bagaimana nanti politik bahasa kita ya mengatur, membuat kebijakan sehingga nanti bahasa Indonesia dengan upaya dilakukan penginternasionalisasian bisa terwujud. Nah, inilah beberapa gambaran teman-teman bahwa ternyata bahasa Indonesia itu semakin nanti baik posisinya. Namun kita tidak boleh lupa rekan-rekan ya, sebagai bangsa Indonesia, pertaruhan yang terjadi adalah bagaimana posisi antara nantinya bahasa Indonesia itu berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita.
Dan ini menjadi sebuah isu penting dibahas di dalam politik bahasa kita, sehingga nanti data-data ini mungkin bisa saling bergeser ya posisinya, dan bisa saling mencapai posisi yang terbaik pula. Nah, kita akan melihat karena dalam topik ini, dalam video ini, kita nanti akan melihat lebih banyak tentang bahasa daerah. Nah, rekan-rekan, sebagaimana yang kita ketahui ya, bahasa daerah menjadi salah satu bahasa yang sangat banyak digunakan di Indonesia ya. Nah, ini menandakan bahwa teman-teman ini menjadi sebuah isu penting ya, bagaimana nantinya kita di dalam penggunaannya bahasa daerah ini harus betul-betul kita tetap lestarikan, jangan sampai nanti rekan-rekan sendiri belum bisa atau tidak bisa lagi berbahasa daerah gitu ya. Nah, seperti dalam konsep Trigarta Bangun Bahasa yang selalu didengungkan oleh Badan Bahasa dan pemerhati bahasa, teman-teman ya, bahwa di dalam konteks posisi beberapa bahasa yang hidup bersama-sama di dalam ruang lingkup negara kita, itu ada Trigarta Bangun Bahasa yang perlu kita perhatikan bersama. Nah, yang pertama tentu adalah utamakan bahasa Indonesia sebagaimana kita warga negara Indonesia, maka sangat wajib untuk kita ya, bagian bentuk tanggung jawab nasionalisme kita untuk selalu mengutamakan bahasa Indonesia. Namun perlu saya sampaikan, pengutamaan di sini jangan dianggap kaku ya, harus fleksibel gitu teman-teman ya, karena ketika kita menganggap bahwa harus pengutamaan bahasa Indonesia, harus dilihat konteksnya juga ya, jangan sampai nanti dianggap sempit begitu. Nah, yang kedua, sebagaimana topik kita pembicaraan dalam video ini, fokus kita nanti adalah terkait bahasa daerah. Maka Trigarta Bangun Bahasa yang kedua posisinya adalah lestarikan bahasa daerah. Nah, rekan-rekan, isu yang penting tentang lestarikan bahasa daerah, kita tahu bahwa bahasa daerah menjadi entitas kedaerahan kita, memperlihatkan dari daerah mana kita berasal ya. Ini persoalan apakah warisan leluhur kita masih kita jaga melalui bahasa daerah yang kita miliki, termasuk dialek-dialek wilayah yang kita miliki. Nah, yang Trigarta Bangun yang ketiga, teman-teman, adalah kuasai bahasa asing. Nah, untuk pembicaraan kuasai bahasa asing ini nanti akan ada satu khusus video untuk Anda. Nah, kita coba lihat fokusnya tentang bahasa daerah ya. Sebagaimana capaian yang tercatat ya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teman-teman ya. Bahasa daerah itu menjadi sebuah bahasa yang cukup banyak ya penyumbang iuran kosakata bahasa Indonesia. Nah, walaupun kita akui memang ada beberapa penyumbang kosakata yang paling banyak digunakan dalam kamus kita ya. Misalnya seperti bahasa Jawa, Minangkabau ya, Sunda, Melayu Jakarta, dan Batak. Masing-masing dengan jumlah yang ada di sana. Ini menandakan bahwa kita tidak bisa pungkiri bahwa bahasa daerah sumbangsinya sangat besar ya di dalam menghasilkan kosakata bahasa Indonesia. Nah, dengan demikian teman-teman, potensi untuk mengembangkan, melestarikan bahasa daerah ini menjadi satu isu penting untuk terus digagas, sebab bahasa daerah yang menjadi ciri kedaerahan kita, tentu selain nanti mungkin ada istiadat ya, pakaian, mungkin nanti prinsip-prinsip hidup atau filosofi hidup di suatu daerah. Namun dari sisi bahasa daerah atau dialek daerah, ini menjadi satu hal penting ya, potensinya yang besar untuk terus dilestarikan dan dikembangkan. Nah, terkait dengan bahasa daerah, rekan-rekan, tentu kita tidak bisa pungkiri bahwa fakta-fakta yang bisa terjadi di dalam setiap bahasa termasuk nanti bahasa daerah. Nah, ini menjadi isu penting yang perlu kita nanti bahas, dan lebih penting adalah kita introspeksi diri, kita perlu evaluasi, kita juga perlu sadari
apakah benar fakta-fakta ini juga terjadi ya pada Anda yang menyimak video ini ya. Maksud saya apakah teman-teman masih bisa menguasai bahasa daerah Anda, melestarikan bahasa daerah Anda. Nah, mengapa itu? Karena seperti yang kita ketahui ya, rekan-rekan, bahwa sebuah bahasa termasuk nanti bahasa daerah itu bisa punah ya. Ini teori bahasa, teori kepunahan bahasa karena ini akan berhubungan erat tentang siapa penutur jatinya, siapa penutur aslinya, siapa yang masih terus untuk menggunakan suatu bahasa itu. Nah, potensi-potensi seperti kepunahan bahasa, seperti bahasa itu tidak digunakan lagi, itu bisa memungkinkan dan nyata-nyatanya memang sudah terjadi, termasuk nanti di Indonesia ya, beberapa bahasa daerah sudah dianggap punah. Itulah mengapa pemerintah kita ya, melalui kementerian sudah melakukan yang namanya revitalisasi bahasa daerah. Nah, potensi kepunahan bahasa itu termasuk bahasa daerah teman-teman itu ya, yang paling utama muncul itu isunya karena pernikahan antar suku. Nah, pernikahan antar etnis yang berbeda ini bisa menjadi pemicu ya. Walaupun sebenarnya nanti bisa dipahami bahwa ketika dalam sebuah keluarga bahasa asli yang dipakai di bawah masing-masing kan menjadi tidak paham. Nah, itulah mengapa nanti isu sentralnya adalah bagaimana pernikahan antar suku itu juga menjadi sumbangsi terbesar yang dinyatakan menjadi penyebab ya potensi kepunahan bahasa. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, bisa menurunnya penutur bahasa menggunakan bahasa daerahnya. Nah, ini sebenarnya bisa terjadi bila mana penutur asli mungkin melakukan transmigrasi, perpindahan tempat gitu ya. Yang tadinya dia di suatu wilayah tertentu, tapi mungkin akibat pekerjaan, mata pencarian, dia melakukan perpindahan tempat, kota ya, yang tadinya kota kelahiran dia tinggalkan, dia mungkin masuk ke kota tertentu atau wilayah tertentu, maka secara otomatis penuturnya di sana berkurang dan itu menjadi terjadinya potensi kepunahan bahasa itu bisa terjadi termasuk bahasa daerah. Misalnya seseorang yang pergi sekolah ya ke kota cukup lama, maka otomatis bahasa daerahnya kalau dia tidak gunakan di kota tersebut ya bisa mengalami penurunan bahasa daerahnya kan begitu. Nah, yang berikutnya juga mengapa nanti bahasa daerah itu bisa punah, itu bisa terjadi karena pewarisan bahasa daerah terputus. Maksudnya seperti yang tadi saya katakan, adanya keluarga-keluarga yang terbentuk dengan pernikahan antara suku ya, beda etnis, ini otomatis anak yang dilahirkan akan mendapatkan informasi yang berbeda dari antara bahasa orang tuanya yang ayah dan ibu. Sehingga pewarisan bahasa itu bisa terputus bila mana memang kedua orang tuanya justru mengambil keputusan tidak mewariskan bahasa daerah masing-masing. Padahal sebenarnya ini sangat penting karena kita ketahui rekan-rekan ya bahwa yang paling pertama tentunya anak-anak itu memperoleh bahasa ya termasuk dari orang tuanya gitu ya itu yang paling utamanya gitu. Nah, namun apa yang terjadi pewarisan bahasa daerah bisa terputus memang banyak faktor ya termasuk karena memang orang tuanya sudah tidak mau menurunkan gitu ya. Sudah tidak diajarkan lagi kepada anak-anaknya oleh karena itu pewarisan itu terputus di generasi yang keberapa begitu ya. Kalau mungkin kita masih punya kakek buyut gitu ya orang tua, lalu ada cucu cicit, nah mungkin di urutan-urutan tertentu kalau tidak dilakukan pewarisan maka bisa bahasa daerahnya itu terputus. Yang tadinya mungkin kakek nenek kita masih bisa, namun ketika kita sudah sampai di urutan cucu misalnya apalagi cicit, nah ini bisa terputus koneksinya. Nah, tentu berikutnya adalah mengapa bahasa daerah nanti bisa dianggap punah teman-teman ya, itu karena memang persoalan isu sikap berbahasa atau loyalitas berbahasa kita. Nah, ini bisa terjadi karena memang faktor berbagai
banyaknya jenis bahasa yang ada di dunia, termasuk jenis bahasa daerah yang banyak dan lingkungan kita mungkin yang multikultural, itu bisa menjadi salah satu pengubah sikap berbahasa kita. Mungkin yang tadinya sikap bahasa kita masih positif tentang bahasa daerah kita, misalnya saya, bahasa Batak Toba misalnya ya, ketika saya belajar keluar kota, ya, tentu melihat berbagai macam bahasa daerah juga ada di sini gitu ya misalnya, maka Eee, intensi saya bisa berubah sikap berbahasanya karena memang peminatan saya mungkin bukan di bahasa Batak Toba lagi. Misalnya bisa bahasa daerah yang ada di sini, misalnya dialek Melayu Jakarta, bisa ya, atau misalnya justru bahasa asingnya begitu. Nah, ini bisa memberi pengaruh yang cukup, signifikan juga ya, bagaimana sikap berbahasa kita terhadap sebuah bahasa daerah itu bisa dianggap punah nantinya. Nah, berdasarkan hal itulah rekan-rekan ya, adanya upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah kita ya, terhadap bahasa-bahasa daerah yang mungkin sudah punah atau terancam punah berdasarkan data-data yang dimiliki oleh pemerintahan kita. Nah, sejauh ini Badan Bahasa ya melalui, di bawah Kementerian pendidikan yang menengah dan juga mungkin koordinasinya tentang, pendidikan tinggi dan saintek gitu ya, ada beberapa upaya yang telah dilakukan. Nah, fokus kita dalam video ini nanti ada di poin yang keempat ya, revitalisasi bahasa. Nah, namun coba kita lihat yang beberapa upaya dulu. Nah, yang pertama, pemerintah kita sudah melakukan upaya pelindungan bahasa daerah. Yang pertama tentunya pemetaan bahasa. Nah, ini menjadi tugas berat dari badan-badan bahasa yang sudah ada di berbagai provinsi ya. Nah, teman-teman kalau ketahui nanti beberapa provinsi itu sebenarnya punya badan bahasa yang mengurusi juga salah satu masalah penggunaan dan pelindungan bahasa daerah. Nah, dalam pemetaan bahasa, mereka-mereka itu akan bertugas ya melakukan pemotretan, ya, mengidentifikasi bahasa daerah, lalu distribusi variasinya dalam skala nasional, ya. Misalnya bahasa daerah, Melayu. Nah, Melayunya katakanlah di Jakarta begitu ya, mereka kan memotret berapa sebenarnya ya bahasa daerah Melayu di sini distribusinya dipakai variasinya seperti apa, lalu nanti dilihat dalam skala nasional Melayu-Melayu yang lain bagaimana. Nah, itu misalnya ya tugas yang pertama itu upaya pelindungannya dalam pemetaan bahasa. Nah, yang kedua adalah termasuk, tugasnya atau upaya yang dilakukan adalah kajian vitalitas bahasa. Nah, di sini juga ya, Badan Bahasa juga bertugas nanti untuk ya, mengetahui bagaimana status atau kategori daya hidup bahasa daerah. Nah, di sinilah mereka nanti bisa memastikan teman-teman ya, bahwa bahasa daerah si A, si B, si C, oh ini masih bisa bertahan hidup sekitar 2 tahun lagi misalnya gitu ya. Mereka bisa prediksi ya, oh bahasa daerah yang ada di lokasi ini mungkin akan punah mengingat terjadinya perpindahan besar-besaran, pewarisannya sudah tidak berjalan lagi, gitu ya. Nah, itu mereka bisa prediksi. Nah, itu tugas mereka, vitalitas daya hidup sebuah bahasa, mereka, coba nanti kaji seberapa jangkauan ya vitalitas bahasa daerah itu, apakah memang masih lama atau mungkin dalam, term yang singkat sudah punah atau masih bisa bertahan meskipun gempuran bahasa-bahasa, eee, asing atau bahasa daerah yang lain lebih dominan begitu ya. Nah, itu yang kedua. Nah, lalu yang ketiga ya, adanya upaya pelindungan bahasa daerah yang telah dilakukan oleh pemerintah, yaitu konservasi bahasa ya. Nah, dalam tugasnya konservasi bahasa itu mereka melakukan untuk mempertahankan, mengembangkan bahasa dan sastra. Nah, inilah yang teman-teman kalau teman-teman sadari beberapa program kementerian, mereka sudah melakukan yang namanya, penghidupan sastra kembali ya. Bagaimana bahasa dan sastra itu berdampingan erat, yang hidup bersama-sama di masyarakat, ini tidak bisa dipisahkan. Sehingga nanti karya-karya yang termasuk berhubungan dengan bahasa dan sastra ini dilakukan penguatan-penguatannya, termasuk penguatan literasi sastra, literasi bahasa.
Nah, itu namanya bagian konservasi bahasa. Nah, yang keempat, teman-teman ya, yang menjadi topik kita dalam video ini utamanya kita adalah tentang revitalisasi bahasa. Nah, dalam kegiatan revitalisasi bahasa daerah, nah tugas yang utamanya tentu bagaimana ya, tadi saya katakan prinsipnya adalah bahasa daerah jangan sampai punah, perlu dilakukan revitalisasi, menguatkan kembali, itulah mereka di sana melakukan tindakan menciptakan bentuk dan fungsi baru terhadap suatu bahasa daerah. Nah, jadi kalau mungkin ya, selama ini bahasa-bahasa daerah tertentu ya, fungsinya hanya sebagai alat komunikasi biasa begitu, tetapi dalam revitalisasi bahasa daerah, fungsinya itu bisa dibuat yang baru gitu ya, sehingga nanti semakin menguatkan, vitalitas dari bahasa itu gitu, makanya disebut revitalisasi bahasa. Nah, harapannya memang melalui revitalisasi bahasa daerah, jumlah penutur bertambah. Artinya kalau yang tadi mungkin sudah sedikit, oh lama-lama ternyata menggunakan bahasa daerah ini semakin bagus, semakin banyak manfaatnya, itu bisa bertambah, lalu diwariskan kembali ya, baik nanti dalam pembelajaran ya, yang klasik ataupun yang non klasikal. Jadi pembelajaran ini bisa dipakai ya dalam revitalisasi bahasa, baik nanti dalam dunia pendidikan gitu ya. Nah ini pewarisannya nanti dilekatkan di dalam pembelajaran itu. Nah itu yang menjadi konsen juga pemerintah ya melakukan revitalisasi bahasa. Nah yang terakhir ya teman-teman, upaya pelindungan bahasa daerah yang telah dilakukan oleh pemerintah kita, yaitu yang kelima registrasi bahasa. Nah, di sini tentu setelah melakukan revitalisasi, maka dicatat ulang, ya, direkam ulang, disimpan datanya, apalagi sekarang kita eranya era digital gitu ya, maka data-data semua bahasa-bahasa itu direkam, disimpan kembali, dicatatkan kembali, lalu didokumentasikan dalam unsur kebahasaan dan kesastraan. Nah, hal itu menjadi satu apa ya, poin penting karena apa? Dokumen ya, semakin banyak dokumen-dokumen bahasa yang disimpan, maka suatu saat ketika dibutuhkan oleh ya penerus kita gitu ya, maka itu menjadi penting sebagai data utama untuk dilihat bagaimana kebijakan suatu pelindungan bahasa daerah misalnya di kemudian hari. Ya kita tidak tahu ya teman-teman ya, bahasa daerah kan terus juga mungkin berkembang, dinamis ya. Maka kita tidak tahu 10 tahun berikutnya atau misalnya 15 tahun ke depan, kita tidak tahu seperti apa nanti perkembangan setelah dilakukan yang namanya upaya pelindungan bahasa daerah. Nah, apa yang menjadi peranannya teman-teman ya? Peranan revitalisasi bahasa daerah itu menjadi peranan penting ya. Peranan yang dimilikinya adalah seperti yang selalu kita dengarkan dari pemerintah kita melalui Badan Bahasa, dianggap bahwa revitalisasi bahasa daerah itu memiliki peranan untuk mendukung pendidikan bermutu untuk semua. Nah, artinya teman-teman ya, bahasa daerah itu, menjadi sangat penting juga di dalam proses pembelajaran kita ya. Itulah mengapa nanti sebabnya revitalisasi bahasa daerah itu menjadikan pembelajaran lebih kontekstual. Nah, ini menjadi masuk akal ya teman-teman ya. Kita tahu seperti yang tadi saya katakan, kita memiliki 720 bahasa daerah. Maka pembelajaran-pembelajaran yang dilakukan baik dalam pendidikan formal ya ataupun informal di berbagai daerah, maka kan tidak boleh homogen atau sama gitu ya. Harus secara kontekstual sesuai dengan kedaerahannya masing-masing dan ini menjadi, sarana penting juga ya di dalam pembelajaran kita, nanti bisa inklusif ya, membantu pengembangan karakter gitu ya, dan nilai-nilai lokal-lokal suatu daerah. Nah ini membantu ya, ini menjadi vital ya peranannya ini di dalam, pendidikan kita. Nah, sehingga ini sudah disadari pemerintah bahwa revitalisasi bahasa daerah ini ternyata setelah diteliti mampu mengembangkan pendidikan yang bermutu yang kontekstual untuk kita. Nah, ini harapan besarnya teman-teman ya. Semoga nanti memang niat baik ini semua pemerintah-pemerintah daerah sudah melakukannya, menerapkannya dengan baik dan bahkan kita juga yang belajar bahasa daerah, yang mempertahankan, yang melestarikan juga turut memberi sumbangsi yang besar di dalam program ini. Nah, rekan-rekan dari revitalisasi bahasa daerah yang telah dilakukan ya hingga tahun 2025 ini ya,
kita harus bangga, berterima kasih juga kepada pemerintah kita, terutama Badan Bahasa yang begitu semangat gitu ya, melakukan revitalisasi bahasa daerah. Nah, kalau datanya hingga tahun 2024 ya, sebenarnya sudah tercapai 114 bahasa daerah atau dialek yang telah direvitalisasi di 38 provinsi. Nanti kita akan tunggu ya, sampai nanti di tahun 2025 atau mungkin 2026, nanti 2027 ya. Tentu perkembangannya itu akan berubah teman-teman ya. Kita berharap semakin banyaknya nanti bahasa-bahasa daerah yang direvitalisasi sehingga ini membantu penguatan bahasa daerah termasuk penguatan pendidikan karakter kita yang diharapkan di dalam pendidikan kita yang kontekstual dan yang inklusif melalui pembelajaran bahasa daerah juga ya. Nah, ini kita berbangga teman-teman ya, ketika Anda masih bisa melestarikan bahasa daerah, bisa menguasai bahasa daerah Anda, maka patutlah berbangga karena bahasa daerah kita ternyata memiliki sumbangsi yang sangat besar di dalam menghasilkan pendidikan yang berkarakter. Nah, rekan-rekan, ini sebagai gambaran informasi saja buat rekan-rekan semua yang memang sejauh ini masih menguasai bahasa daerah Anda dari beberapa kepulauan yang ada di Indonesia, ya. Pemerintah kita memiliki data yang sangat luar biasa dan membanggakan bahwa ada beberapa bahasa daerah yang telah berhasil direvitalisasi ya. Kita lihat yang pertama coba dari Provinsi Maluku. Nah, teman-teman yang menonton video ini, siapa tahu Anda juga berasal dari Provinsi Maluku Utara ya khususnya. Di sana ada beberapa bahasa daerah yang sudah direvitalisasi dan bahkan kalau teman-teman dibaca berita atau informasi, beberapa kepala daerah sudah menerima penghargaan karena telah membantu pemerintah pusat, dalam hal ini Badan Bahasa juga ya, dalam melakukan revitalisasi bahasa. Nah, dalam Provinsi Maluku Utara, teman-teman, bahasa apa yang sudah direvitalisasi bahasa daerahnya? Pertama di sana ada bahasa Hibun atau bahasa Ribun. Nah, teman-teman mungkin di antara yang nonton video ini pasti tahu ya, bahasa Hibun itu seperti apa. Ada bahasa Ternate juga, ada bahasa Tobelo, ya, bahasa Sula, bahasa Makian Dalam, bahasa Sahu, bahasa Buli. Nah, ini menarik ya. Buat teman-teman nanti kalau kita bertemu di kelas, ya bisa mempraktikkan beberapa contoh bahasa ini ya, berasal dari Provinsi Maluku Utara. Nah, dari Provinsi Papua Barat ada satu bahasa disebut bahasa Hatam. Nah, teman-teman siapa tahu ya, nanti kita bertemu di kelas-kelas yang menonton ini, ya boleh memperhatikan bahasa Hatam itu seperti apa. Nah, di Provinsi Papua Pegunungan, teman-teman, ya ini ada bahasa Baliem atau disebut bahasa Dani ya biasanya. Nah, di Provinsi Papuanya sendiri ada bahasa Tobati, ada bahasa Sentani, ada bahasa Biakwok atau Biaboa ya. Ada bahasa Sobe, ada bahasa Biak. Nah, ini menarik. Eh, jadi bersyukur teman-teman yang dari daerah Papua yang menguasai bahasa daerah itu luar biasa ya. Ada dari Provinsi Maluku, ada bahasa Buru ya, bahasa Yamdena, ada bahasa Kei, bahasa Serang atau Serang ya, bahasa Tarangan Barat. Nah, lalu kita beranjak ke Provinsi Papua Tengah. Di sana ada satu bahasa Kamaro ya, satu bahasa yang cukup menarik nanti kalau dipraktikkan juga ya, bagaimana revitalisasi bahasa Kamaro ini berhasil dilakukan di sana. Lalu kita beranjak ke Provinsi Papua Barat Daya, ada bahasa Moi. Nah, ini bahasa Moi, bila mana teman-teman juga pemilik penggunaan bahasa ini bisa nanti dipraktikkan juga. Terakhir dari Provinsi Papua Selatan, ada bahasa Buti ya atau Marin. Nah, ini menarik teman-teman ya. Ini beberapa bahasa yang telah berhasil ya. Kalau kita lihat dari kepulauan ya, Papua dan sekitarnya ini luar biasa. Pemerintah daerah patut kita acungkan jempol ya karena mereka berhasil melakukan revitalisasi bahasa daerah di lokasinya atau daerah masing-masing. Nah, bagaimana dengan daerah-daerah yang lain? Ya, seperti apa? Mari kita lihat rekan-rekan. Nah, coba kita lihat
Kalau kita masuk Provinsi Kalimantan. Nah, Provinsi Kalimantan Tengah dulu ya, apa? Bahasa-bahasa daerah yang sudah dilakukan revitalisasi ya. Siapa tahu juga nih teman-teman memiliki kemampuan bahasa daerah yang ada di daerah Kalimantan Tengah. Di sana ada bahasa Dayak Ngaju ya, ada bahasa Dayak Maanyan ya, ada bahasa Melayu dialek Kota Waringin, kayak gitu ya. Ada bahasa Oddanum, ada bahasa Dayak Katingan, bahasa Dayak Sampit, bahasa Dayak Siang, bahasa Dayak Baku Kampai gitu ya, Bakumpai. Nah, ini beberapa bahasa Dayak juga variasinya banyak ya, seperti yang sudah kita pelajari teman-teman ya. Ragam bahasa itu, dialek itu kan beragam ya. Meskipun satu rumpun bahasa, tapi bisa berbagai macam bentuk ya variasinya. Inilah keunikan sebuah bahasa, bahwa bahasa itu memiliki ciri khasnya masing-masing gitu ya. Nah, kita masuk ke Provinsi Gorontalo, teman-teman ya. Di sana bahasa yang telah direvitalisasi adalah bahasa Gorontalo. Kita masuk ke Provinsi Kalimantan Utara, di sana ada bahasa Bulungan ya. Kita masuk ke Provinsi Sulawesi Utara ya, di sana ada bahasa Minahasa Tonsea ya. Bahasa Minahasa Tongsawang, bahasa Minahasa dialek Taun Temboan. Nah, ini kan menarik ya, bahasa Minahasanya juga berdasarkan dialeknya beda-beda ya. Nah, kita masuk ke Provinsi Sulawesi Selatan ya. Teman-teman siapa tahu nih juga memiliki bahasa daerah ini, ada bahasa Bugis, bahasa Makassar, nah bahasa Toraja, bahasa Mandar, bahasa Masenrempulu, bahasa Wotu, bahasa Padoe dan bahasa Tae. Nah, ini menarik ya. Beberapa bahasa ini bayangkan teman-teman ya, kalau kita setiap daerah menguasai bahasa daerah masing-masing sangat-sangat indah ya. Sangat luar biasa kita bisa pakai semuanya untuk menyampaikan ide-ide kita, menyampaikan kedaerahan kita ya. Tentunya nanti pada konteks yang tepat ya teman-teman ya. Ada dari Provinsi Kalimantan Timur, ada bahasa Kenyah, bahasa Melayu Kutai, bahasa Pasir ya. Lalu kita beranjak ke Provinsi Sulawesi Tengah, teman-teman ya. Ada bahasa Kaili ya, bahasa Pamona, ada bahasa Banggai, bahasa Saduan, bahasa Mori. Jadi unik-unik ya penamaannya dari berbagai bahasa daerah ini luar biasa. Penamaan-penamaannya saja sudah menarik, apalagi kalau kita menyimak langsung mereka berbahasa gitu ya. Kita lanjut perkenalkan ke Provinsi Sulawesi Barat ya. Di sana ada bahasa Budong-Budong, ada bahasa Topoyo, ada bahasa Mamuju. Ya, mungkin teman-teman yang berasal dari sana ya masih bisa mempraktikannya, itu harapannya ya. Ada dari Provinsi Kalimantan Selatan, ada bahasa Banjar, ada bahasa Bakumpai, bahasa Dusun Deyah. Nah, ini menarik ada kata dusun di sana. Jangan-jangan memang di dusun itu memang betul-betul berbeda keunikannya gitu ya. Nah, kita lanjut ke Provinsi Sulawesi Tenggara ya, teman-teman ya. Ada bahasa Tolaki ya. Bahasa Tolaki. Nah, siapa tahu Anda yang memiliki kemampuan berbahasa daerah bahasa Tolaki, nah ini bisa juga nanti dipraktikkan ya. Nah, kita lanjut Provinsi Nusa Tenggara Barat ya. Bahasa apa saja yang ada di sana, ada bahasa Sasak juga telah direvitalisasi, bahasa Samawa, bahasa Mbojo. Nah, ini menarik ya. Kita lihat ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, teman-teman ya. Tentu yang direvitalisasi ada bahasa Jawa gitu ya. Di Provinsi Bali ada bahasa Bali, di Provinsi Jawa Timur di sana ada bahasa Madura, ada bahasa Jawa dialek Using. Nah, ini menarik ini untuk diteliti ya. Ada bahasa Jawa dialek Using. Lalu nanti di Provinsi Nusa Tenggara gitu ya, ada bahasa Dawan, bahasa Manggarai, bahasa Kambera, bahasa Rote, bahasa Abu gitu ya. Lalu bahasa Adang dan bahasa Kambola. Nah, ini teman-teman ya. Ini cukup menarik beberapa bahasa yang ada di daerah kepulauan ini. Nah, itu yang berasal dari beberapa provinsi juga. Ternyata luar biasa pencapaian ya yang saya katakan tadi, pemerintah kita sudah melakukan tingkat keberhasilan yang luar biasa di dalam merevitalisasi bahasa daerah. Nah, kita ke Pulau Jawa, teman-teman. Bagaimana kalau di
Pulau Jawa nanti seperti apa gitu ya. Nanti kita akan coba bandingkan, tapi kita terlebih dahulu masuk juga ya, sebelum ke Pulau Jawanya kita masuk ke ujungnya dulu di Provinsi Aceh. Apa saja bahasa daerah yang sudah direvitalisasi ya. Coba kita lihat yang di Aceh dulu, Provinsi Aceh ada yang sudah direvitalisasi bahasa Gayo ya. Teman-teman yang bisa bahasa Gayo nanti bisa memperhatikan ya bahasa Aceh. Nah, kita masuk pada Provinsi Sumatera Utara ya, daerah Medan dan sekitarnya. Di sana tentu ada beberapa bahasa Batak ya. Bahasa Batak dialek Angkola ternyata sudah dilakukan revitalisasi buat teman-teman yang Batak Angkola bisa mungkin mempraktikannya. Ada bahasa Melayu dialek Panai, bahasa Melayu dialek Sorkam, ada bahasa Batak dialek Toba. Nah, ini seperti saya, teman-teman. Saya berasal dari daerah Toba juga. Dialek saya adalah dialek Batak Toba, gitu ya. Ada bahasa Melayu dialek Asahan, khusus daerah Asahan. Ada dialeknya Melayu juga, dialek Langkat, ya. Ada bahasa Nias juga, ada bahasa Batak dialek Simalungun, juga sudah dilakukan revitalisasi bahasa daerah yang ada di sana. Oke, kita masuk dulu ke Provinsi Riau ya. Apa yang menjadi keberhasilan ya pemerintah di sana melalui pemerintah daerah, provinsi, yaitu bahasa Melayu Riau, dialek pesisir dan darat. Nah, ini mereka sudah melakukan revitalisasi. Kita masuk ke Provinsi Kepulauan Riau, ada bahasa Melayu. Ya, seperti kita tahu adalah cikal bakal bahasa Indonesia adalah Melayu Riau ini teman-teman ya, luar biasa. Nah, lalu ada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga bahasa Melayu yang mereka revitalisasi. Oke, kita masuk ke Provinsi Sumatera Barat ya, daerah Padang, Minangkabau ya. Kita lihat bahasa yang sudah direvitalisasi di sana ada bahasa Minangkabau ya. Bahasa Mentawai juga sudah dilakukan. Nah, kita masuk pada Provinsi Jambi. Nah, teman-teman di Jambi juga menjadi salah satu ya dialek-dialek bahasa daerah yang menarik ya, yaitu yang terkenal dengan bahasa Kerincinya. Nah, di sana di Provinsi Jambi ada bahasa Kerinci dialek Gunung Raya. Nah, ini jadi berupa wilayah ya teman-teman ya. Ada bahasa Kerinci dialek Danau Kerinci. Ada bahasa Kerinci dialek Sitinjau Laut. Ada bahasa Kerinci dialek Sungai Penuh. Ada bahasa Kerinci dialek Pembantu Sungai Tutung. Ada bahasa Kerinci dialek Belui Air Hangat. Ya, menarik ya istilah-istilah yang dipakai dialeknya di sana karena mungkin berdasarkan lokasi atau wilayahnya sendiri. Lalu ada bahasa Kerinci dialek Gunung Kerinci. Jadi di pegunungan itu ada khusus begitu ya. Ini luar biasa gitu ya. Nah, kita masuk ke Provinsi Bengkulu, teman-teman ya. Provinsi Bengkulu bahasa daerahnya apa saja yang sudah direvitalisasi, ada bahasa Enggano, ada bahasa Rejang ya, mungkin teman-teman bisa menguasainya. Bahasa Bengkulu dialek Serawai ya. Ada bahasa Bengkulu dialek Pasemah, ada bahasa Bengkulu dialek Nasal, ada bahasa Bengkulu dialek Lembak, ada bahasa Bengkulu dialek Pekal. Nah, ini unik-unik juga penamaannya ya. Jadi luar biasa di Bengkulu juga ternyata cukup banyak dialek yang masih dipertahankan sehingga perlu direvitalisasi. Nah, coba kita ke Provinsi Banten ya, teman-teman ya. Provinsi Banten, apa yang direvitalisasi di sana ada bahasa Jawa, tapi dialek Bantennya gitu ya. Bahasa Jawa dialek Banten, ada bahasa Sunda tapi dialek Bantennya. Nah, ini juga menjadi satu hal yang penting untuk dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten gitu ya. Nah, kita masuk Provinsi DKI Jakarta. Nah, seperti yang kita tahu di Jakarta itu ya bahasa yang cukup banyak digunakan yaitu adalah bahasa Betawinya gitu ya. Lalu kita masuk ke Provinsi Sumatera Selatan dulu ya. Ada apa saja bahasa daerah yang sudah direvitalisasi? Ada bahasa Komering ya. Ada bahasa Ogan, ada bahasa Melayu juga, dialeknya tapi Palembang gitu ya. Ada bahasa Lematang, ada bahasa Kayu Agung, ada bahasa Pedamaran. Nah, ini menarik ya, beberapa lokasi juga barangkali di sana yang menjadi penamaan. Provinsi Jawa Barat ya, ya tentu karena kita tahu Jawa Barat ya, Bandung itu Sunda ya. Jadi yang direvitalisasi adalah bahasa Sundanya, Provinsi Jawa Tengah yang direvitalisasi adalah bahasa Jawanya. Nah, ini luar biasa teman-teman ya, kerja keras dari Kementerian Bahasa,
Kementerian Pendidikan kita, termasuk Badan Bahasa yang mereka berkolaborasi melakukan ya pelestarian berbagai bahasa daerah. Nah, rekan-rekan, terima kasih ya dari sekian menit video ini sudah Anda saksikan, luar biasa. Saya memberi sebuah harapan dan anjuran pada Anda, tetaplah bangga menggunakan bahasa daerah Anda, jangan malu menggunakan bahasa daerah, tunjukkan bahwa Anda juga orang-orang yang melestarikan bahasa daerah gitu ya. Dan topik ini menjadi topik penting juga. Nah, silakan teman-teman, manakala nanti ada pertanyaan yang perlu kita diskusikan, silakan sampaikan. Semoga nanti bisa menambah informasi dan kesadaran penuh bahwa kita, orang-orang daerah, memiliki keunikan ciri khas kita berdasarkan bahasa daerah kita masing-masing. Ingat, Trigarta bangun bahasa yang kedua adalah lestarikan bahasa daerahmu. Terima kasih rekan-rekan, sampai bertemu nanti di video-video berikutnya. Tuhan memberkati.